ya. Nah, untuk bandul sederhana ini merupakan aplikasi dari gerak harmonik sederhana. Oke, seperti yang kita tahu kalau kita punya tali yang panjangnya sepanjang L. Oke, jadi ini panjang talinya L, atau dari ini ke sini, itu panjangnya L. Maka nanti kalau kita simpangkan bandulnya, lalu kita lepaskan, bandul tadi akan bergerak bolak-balik, akan bergetar dia, akan bergerak harmonik. Maka pada saat di titik ini kalau kita uraikan gayanya, maka di sini adalah gaya berat, ya, ada gaya berat W. W di sini sama dengan M kali G, tolong diingat. Lalu kita uraikan lagi gaya beratnya. Kenapa diuraikan? Karena bentuk gerakannya ke sini. Bandul ini akan dipercepat lagi ke titik setimbang gitu. Maka kita uraikan gaya beratnya sejajar dengan arah gerak bandulnya, ya. Kalau kita uraikan lagi, berarti ini kita uraikan ke arah sumbu X-nya, uraikan lagi ke arah sumbu Y-nya. Maka akan dapat nanti hasil penguraiannya seperti ini. Oke. Maka sudut theta yang di sini sama dengan sudut theta yang di sini. Gitu. Nah, berarti ini hasilnya adalah W cos theta. Ini hasilnya W sin theta. W yang di sini bukan W dari kecepatan sudut ya, bukan omega ya, tapi W-nya W gaya berat. Nah, jadi kita bisa menghitung besar gaya pemulihnya. Besar gaya pemulih bandul itu bisa kita ganti dengan, bisa kita lambangkan dengan F, di mana F itu sama dengan yang menyebabkan bandul ini bergetar kembali, gaya mendorongnya adalah gaya yang W sin theta ini kan, yang menyebabkan atau yang akan mengembalikan si bandul ke posisi setimbang atau ke titik setimbang. Itu adalah gaya W sin theta yang ini. Jadi F sama dengan W sin theta, karena itu gaya yang menyebabkan dia kembali ke titik setimbang. Nah, berarti F sama dengan W itu kan M kali G dikali sin theta. Bu, kenapa di bawah bisa berubah jadi Y per L? Oke, coba perhatikan. Ini saya hapus, ya, karena tadi sudah saya uraikan. Sekarang saya hapus ini. Ini tadi bendanya. Maka kalau ini kita tarik garis putus-putus ke sini, nah itulah yang namanya Y kan, simpangan. Dari ini sampai ke sini itu kan panjang talinya, panjang tali yang menggantung bendanya, atau itu yang disebut dengan L. Berarti kalau kita mencari nilai sin theta itu kan sisi depan sudutnya sekarang adalah Y, dibagi dengan sisi samping sudut. Sisi samping sudutnya adalah di situ L. Makanya nilai sin theta yang di sini kita bisa ganti dengan Y per L. Jadi dia bisa bentuk segitiga yang seperti ini. Nah, oke, ini tadi yang L, ini yang Y. Ini yang Y, gitu. Oke ya, ini sudutnya di sini sudut theta. Kenapa sudut tetanya di sini, Bu? Kenapa tidak di sini? Sudut theta itu adalah sudut yang menyimpangkan, sudut simpangannya. Dari posisi setimbang sampai ke simpangan tertentu. Jaraknya ke simpangan tertentu. Berapa sudut yang dibentuk, itulah yang dinamakan dengan theta. Oke ya? Makanya di sini bisa diganti dengan Y per L. Jadi bisa diganti dengan Y per L di sini. Jadi F sama dengan M dikali G dikali Y per L. Oke. Lalu untuk periode bandul. Nah, periode, cara kita menentukan periode bandul, karena bandul itu dia bergerak bolak-balik, dipengaruhi oleh panjang talinya. Semakin panjang talinya, bandul itu juga akan bergerak bolak-balik, memakan waktu yang lebih lama. Ya. Jadi untuk periode bandul, kita bisa tentukan dengan persamaan T sama dengan 2V dikali akar L per G dikali akar L per G. Oke. Untuk frekuensi bandulnya, yang namanya frekuensi itu kan 1 per periode, ya kan? Berarti 1 per periode kan rumusnya tadi 2V dikali akar L per G. Nah, kalau 1 per 2V akar L per G itu kan bisa dibalik ya. 1 per 2V akar G per L. Ya, ini secara matematikanya. Jadi, yang G ini adalah percepatan gravitasinya,
L itu adalah panjang talinya, sedangkan F adalah frekuensi, T itu periode, 2V itu putarannya. Jadi dia bisa bergerak bolak-balik selama 1 kali getaran itu sebesar 2V kan. Oke. Sekarang kita lanjut ke analisis dari bandulnya. Oke, kita lanjut ke analisis dari bandulnya. Untuk analisis bandul itu kita misalkan kalau kita punya sebuah bandul tadi yang kita gantung biasa, itu anggaplah dia berada di titik setimbang atau diistilahkan dengan titik Q. Lalu kalau seandainya bandulnya kita simpangkan, maka nanti akan menyimpang bandulnya sejauh A, atau anggaplah simpangan itu bernilai maksimum. Jadi ini anggap tinggi maksimum bandulnya atau disebut dengan titik P. Jadi dari titik setimbang ke titik tertingginya itu jaraknya adalah sebesar amplitudo. Maka di titik tertinggi ini, di titik tertinggi bandul ini, itu Y-nya bernilai maksimum. Simpangannya akan bernilai maksimum atau sama besarnya dengan amplitudo. Sedangkan V-nya saat dia berada di titik P, V-nya itu sama dengan 0. Jadi ini merupakan titik tertinggi ya. Jadi titik tertinggi. Oke. Karena V-nya sama dengan 0, EK-nya juga sama dengan 0. Lalu percepatannya. Oke, untuk percepatannya ini bukan sama dengan 0, tapi ini percepatannya bernilai maksimum. Kenapa percepatannya maksimum? Karena sesampai di titik P nanti dia akan kembali lagi ke titik setimbang ya kan? Berarti dia harus punya percepatan untuk mengembalikan dia ke titik setimbang. Jadi A-nya bernilai maksimum, lalu energi potensialnya bernilai maksimum karena dia berada di titik tertinggi. Oke, berarti energi mekaniknya sama dengan EP, sama dengan energi potensial. Kenapa? Kan energi mekanik itu sama dengan EP tambah EK. Sedangkan ini di titik P, EK-nya sama dengan 0. Berarti energi mekaniknya sama dengan EP. Nah, pada saat bandul tadi berada di titik setimbang atau bisa diibaratkan di titik terendahnya, nah, maka simpangannya itu tidak ada sama sekali kan? Kan dia hanya di posisi lurus, tidak disimpangkan. Berarti simpangannya sama dengan 0. Nah, bandul ini pada saat dia berada di titik Q itu kecepatannya akan bernilai maksimum karena dia masih bisa juga digerakkan. Maka kecepatannya bernilai maksimum. Nah, energi kinetiknya karena kecepatannya bernilai maksimum, EK-nya juga bernilai maksimum. Untuk percepatannya sama dengan 0. Lalu energi potensialnya sama dengan 0 karena dia tidak ada simpangan. Lalu energi mekaniknya besarnya sama dengan energi kinetik karena EP-nya sama dengan 0. Oke. Jadi inilah bentuk analisisnya. Jadi titik P ini bisa disebut dengan titik tertinggi. Oke. Kita lanjut ke aplikasi getaran harmonik yang kedua, yaitu kita bisa amati getaran harmonik